Baik, terima kasih masih di Damai Indonesiaku. Di sesi ini sudah ada dua penanya, ada Ukti Fitri dan juga Pak Khairul. Terlebih kami persilakan terlebih dahulu Ukti Fitri untuk boleh berdiri, yang insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Kasif Her. Silakan Ukti Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya Ustadz, mungkin salah satu cara yang terlintas oleh orang yang kurang mampu untuk bertahan hidup dari kemiskinan adalah berhutang. Nah, itu hukumnya berhutang dalam agama Islam bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Silakan Ustadz Kasif untuk menjawab pertanyaan ini pinjol. Siap. Ya, izin Ustadz. Hukum pinjol ya, hukum menghutang. Ya, dalam Islam hutang itu boleh, tapi untuk kebutuhan yang benar-benar urgensi. Jangan mohon maaf beli handphone ngutang. Ya, pengen ganti handphone. Ngutang, padahal handphone kita yang lama ini pun masih bisa pakai WA, masih bisa telepon. Rasulullah SAW pernah berhutang untuk beli makanan dengan menggadaikan baju besi perang dia. Nah, makanya disebut dengan farihanu makbudoh dalam Quran, rihan makbudoh, hutang. Hutang itu boleh. Bahkan ayat terpanjang dalam Al-Quranul Karim itu membahas tentang utang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang-orang beriman, kalau kalian saling berhutang maka catatlah di waktu yang telah ditentukan. Dan orang muslim gak boleh bermudah-mudahan dalam hutang. Hutang harus itu jadi pilihan terakhir. Yang pertama adalah bisnis. Bisnis sudah mentok, baru kita hutang. Dan itu pun buat kebutuhan yang urgent. Dan kalau kita sudah ditentukan deadline-nya, jangan mundur. Kita ada uangnya untuk membayar, bayar. Karena ada hadis Nabi SAW, kalau kita menunda-nunda bayar utang, maka ini kezoliman. Matlul ghina zulmun, kata Nabi SAW. Menunda-nunda bayar utang adalah kezoliman. Dan kita nih yang melihat adalah saudara kita yang pengen ngutang, dan dia benar-benar buat kebutuhan hidupnya segera minjemin. Karena ada satu pintu surga khusus Allah siapkan, Allah berikan bagi mereka yang suka gemar memberi hutang orang miskin. Dan dia membebaskan hutangnya. Ketika misalkan minjem 1 juta buat makan, pas hari hanya dia mau balikin, kita bilang nggak usah Pak, ini 1 jutanya Bapak simpen, saya ikhlaskan. Maka orang seperti ini ada satu pintu surga khusus, orang yang suka membebaskan. Dan bahkan ini juga saya pengen ngasih tahu lewat Majelis Damai Indonesiaku ini buat DKM masjid. Kalau ada jamaah masjid kita yang punya utang, gak lunas-lunas utangnya, dia sulit dan kita tahu kategorinya fakir miskin, maka dia berhak dibantu lewat masjid. Masjid harus jadi solusi perekonomian umat Islam. Ada umat Islam yang di masjid khususnya yang sholat, tapi dia kesulitan ekonominya, jangan sampai dia ngutang riba. Sama sampai dia ngutang ke rentenir, ngutangnya ke masjid. Nggak balikin gimana Ustadz? Nggak apa-apa, sedekahnya orang masjid. Amin ya rabbal alamin. Setuju nggak? Ini yang ngomong setuju besok mau datang ke masjid. Ibu kok rajin sholatnya Bu? Kenapa ibu rajin sholat? Karena masjidnya hebat, punya program bebasin utang pinjol. Ramai masjid, alhamdulillah. Karena di antara orang yang mendapatkan hak atas zakat kita al-gharimin, orang yang kesulitan hidupnya sampai hidupnya dari utang. Sampai kata Bang Oma, gali lobang. Apa maksudnya tuh? Bayar utang dari utang. Ya, Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wad-dain fa innahu hammun bil lail wa ghammun bin nahar. Jauhin kalian utang. Kenapa? Karena siang hari kesusahan, malam hari nggak bisa tidur. Orang yang kalau banyak utangnya 1000 jalan tinggal 1 jalan. Nah, rumahnya di Kodamar, utangnya di mana-mana nih. Utangnya sama orang Cepaka Putih, sama orang Rawamangun, sama orang Pulau Gadung, sama orang Bekasi. Waduh, semua diutangin. Mau naik mobil nih, naik motor, bingung dia. Di depan lewat sono kok punya utang sama dia.
Sebelah kanan gue punya hutang. 1000 jalan Baik. jadi 1 jalan orang yang banyak utang. Naik ojek pun diutangin ya. Baik Mas Al, terima kasih atas jawabannya. Tapi jangan termasuk juga orang kita yang mudah berhutang, kemudian dengan kita berhutang, berleha-leha, toh nanti ada yang membayar. Jangan berpikiran itu juga ya Ustadz ya. Baik.